Hai semua, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dapur Aceh. Di video kali ini saya mau membuat 3 resep kue yang bisa dijadikan isian snack box. Tanpa berlama-lama, yuk tonton videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan 250 gram kelapa parut yang sudah dibersihkan kulit arinya, dan ini aku menggunakan kelapa setengah tua ya. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena agar nanti hasil kuenya tetap cantik. Dan kelapanya tidak berhamburan ya. Dan lagi saya tambahkan setengah sendok teh garam agar rasanya tidak hambar. Kemudian aduk-aduk sampai rata. Jangan lupa tambahkan 1 lembar daun pandan agar harum. Setelah itu ini saya kukus selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini kelapa parutnya sudah matang dan biarkan sampai dingin. Sambil menunggu dingin, di sini saya siapkan cetakan dengan diameter 8 cm. Ini saya olesi dengan minyak. Ratakan semua ke bagian cetakan dengan rata ya, karena kue putu ayu itu rawan lengket. Setelah sudah diolesi minyak semua, kemudian isi dengan kelapa parut yang dikukus tadi. Kemudian ini saya tekan-tekan seperti ini. Lakukan di semua cetakannya. Setelah selesai ini saya sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya saya buat adonan kue putu ayunya. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, lalu tambahkan 190 gram gula pasir, lalu beri 1/4 sendok teh garam untuk penyeimbang rasa. Lalu sedikit vanili bubuk. Kemudian ini saya mixer dulu dengan kecepatan rendah sampai gulanya larut. Ini tadi saya mixer kurang lebih sekitar 5 menitan. Kalau gulanya sudah larut, lalu ini saya tambahkan 1 sendok teh SP. Ini bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Mixer kembali sampai mengembang putih kental dan berjejak ya.
Setelah adonannya mengembang kaku seperti ini, lalu saya tambahkan 200 ml santan. Ini saya dapatkan dari satu bungkus santan instan kemasan 65 ml yang ditambahkan air 135 ml, jadi totalnya 200 ml ya. Mixer kembali dengan speed rendah aja. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan sambil diayak ya, agar tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian aduk pelan saja sampai semua tercampur rata. Tahap terakhir, tambahkan beberapa tetes pasta pandan dan mixer sebentar aja. Untuk memastikan adonan tercampur rata, ini saya aduk dengan spatula ya teman-teman. Adonannya sudah selesai saya buat, kemudian ini saya masukkan di plastik segitiga agar nanti mudah menuangkan ke cetakannya. Setelah itu tuang secukupnya adonan ke dalam cetakan, tidak usah terlalu penuh karena dia nanti akan mengembang. Tuang ke semua cetakan. Kalau semua sudah kita tuang, lalu ini saya kukus. Masukkan ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih. Kukus kurang lebih 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit kue putu ayunya sudah matang. Ini saya angkat dulu. Lanjut mengukus adonan berikutnya. Tunggu agak dingin dulu untuk mengeluarkan dari cetakannya. Untuk cara mengeluarkannya, tekan pinggir-pinggirnya seperti ini agar ada rongga-rongganya. Lalu keluarkan dan ini dia hasilnya.
Nah, ini dia kue putu ayunya sudah jadi. Satu resep ini menghasilkan 25 biji kue putu ayu ukuran jumbo. Dari tampilannya, topping kelapanya tetap rapi ya. Untuk tekstur kuenya ini empuk dan setelah dibuka tekstur pori-porinya kelihatan halus ya teman-teman. Ini benar-benar lembut banget. Untuk rasanya ini manisnya pas dan gurih dari kelapa. Rasanya lembut dan enak. Untuk ide jualan isian snack box ini bisa dikemas di mika seperti ini dan diberi stiker. Untuk langkah pertama, siapkan panci, masukkan 400 ml santan dengan kekentalan sedang. Di sini saya pakai santan instan kemasan 65 ml dan ditambahkan air, jadi totalnya 400 ml ya. Tambahkan 1 lembar daun pandan, masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, lalu sisihkan. Untuk langkah kedua, siapkan wadah, masukkan 100 gram tape singkong, buang bagian tulangnya dan bagian yang keras. Tambahkan 200 gram gula pasir, aduk-aduk sampai tape halus. Dan teksturnya seperti ini. Tambahkan lagi 250 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu pro sedang, 1 sendok teh ragi instan, kemudian aduk-aduk sebentar. Tahap selanjutnya, tambahkan 400 ml santan hangat, tambahkan secara bertahap agar adonannya halus. Kalian bisa menggunakan whiskers atau mixer juga ya. Cara mengaduknya seperti ini ya teman-teman. Ini agak sedikit dihentak-hentakkan sambil terus ditambahkan santannya. Kira-kira hasil akhirnya tekstur adonannya seperti ini. Lalu tutup adonan dengan plastik wrap dan serbet dan biarkan kira-kira minimal 1,5 jam supaya mengembangnya bagus. Di sini saya mengistirahatkan 2 jam ya. Sekarang kita buka. Kita lihat di sini sudah berbuih adonannya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, aduk kembali adonannya sampai buihnya turun.
Kemudian di sini adonannya saya bagi menjadi dua. Dan satu bagian saya beri pasta pandan secukupnya. Aduk sampai rata. Sekarang saya panaskan cetakan teflon, olesi sedikit dengan margarin, lalu tuang secara bersamaan warna putih dan hijau seperti ini. Oh ya teman-teman, sebelum memasukkan adonan harus diaduk terlebih dahulu agar nanti permukaan kuenya jadi mulus. Setelah semua cetakan terisi adonan, lalu tutup sebentar kira-kira kurang lebih 5 menit. Lalu buka penutupnya, beri hiasan daun pandan seperti ini agar nanti tampilan kuenya lebih cantik. Kemudian tutup kembali kue dan panggang dengan api sedang cenderung kecil, kira-kira kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Tanda kue apem matang apabila permukaan kuenya kering ya di bagian pinggirnya. Setelah kue matang, angkat dan lakukan proses pemanggangan untuk adonan selanjutnya. Lakukan sampai adonannya habis. Ini dia tampilan kue apemnya. Satu resep ini menghasilkan 14 buah menggunakan cetakan teflon lubang 7. Dari tampilannya kelihatan sangat menarik ya teman-teman. Ini rasanya pas, perpaduan manis dan gurih santannya pas, untuk teksturnya sangat empuk. Ini cocok banget untuk teman ngopi atau untuk ide jualan ya. Kalau untuk ide jualan, isian snack box bisa dikemas di mika ukuran 6A seperti ini. Untuk langkah pertama, campur minuman cappuccino dengan 5 sendok makan air panas. Kemudian aduk-aduk sampai rata dan sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 1 butir telur dan 130 gram gula. Kemudian kocok menggunakan whisk sampai gulanya larut. Kemudian saya tambahkan 1/4 sendok teh vanili, 1 sendok teh ragi instan. Aduk lagi sampai rata.
Setelah itu masukkan 270 ml susu cair, aduk kembali. Kemudian tambahkan 80 gram margarin yang sudah dilelehkan. Aduk kembali. Setelah rata dan gula larut, saya masukkan 280 gram tepung terigu. Aduk-aduk sampai adonan halus dan tidak bergerindil. Sampai tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Setelah semua tercampur rata, kemudian adonannya saya ambil beberapa bagian, kira-kira 2 centong sayur. Lalu ini saya akan diamkan kurang lebih 15 menit. Untuk sisa adonan ini saya tambahkan cappuccino yang sudah dilarutkan tadi. Aduk kembali sampai benar-benar rata. Dan ini juga saya diamkan 15 menit. Setelah saya diamkan selama 15 menit, ini sudah mengembang ya teman-teman. Teksturnya juga seperti ini, agak mengental. Lalu untuk yang di mangkok kecil ini saya bagi menjadi 2, yang warna putih bisa saya masukkan setengah bagian di plastik segitiga dan setengah bagian lagi saya beri pasta coklat. Kemudian saya aduk sampai rata. Dan ini juga saya masukkan plastik segitiga juga. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan cetakan. Di sini saya pakai cetakan bunga sakura. Kalian bebas mau pakai cetakan apa aja yang kalian punya. Agar tidak lengket, ini saya olesi cetakan dengan margarin tipis-tipis seperti ini. Lalu isi adonan cappuccino 3/4 bagian. Dicetakan, lakukan sampai adonannya habis. Kemudian hias dengan adonan coklat seperti ini, membuat garis lurus seperti ini. Kemudian timpa dengan adonan putih. Lalu beri adonan coklat lagi, lakukan di semua kuenya. Kemudian setelah selesai saya buat garisnya. Kemudian ini saya bentuk bulatan dengan bantuan tusuk gigi agar motifnya cantik. Nah seperti ini ya teman-teman, mudah sekali ya caranya untuk membuat motif secantik ini. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai, kemudian ini saya diamkan kira-kira 30-40 menit tergantung suhu masing-masing ya. Kalau adonan sudah mengembang seperti ini, saatnya kita kukus. Siapkan kukusan yang sudah panas, masukkan kuenya. Oh ya teman-teman, beri jarak ya dari kuenya karena nanti akan mengembang. Kukus selama kurang lebih 20 menit, gunakan api sedang aja. Setelah 20 menit ini kuenya sudah matang, kemudian angkat dan biarkan sampai agak dingin. Baru dikeluarkan dari cetakan. Ini dia teman-teman, kue brundel cappuccino-nya sudah jadi.
Tampilannya cantik sekali ya, rasanya juga enak dan kempus-kempus banget. Ini cocok banget untuk teman ngopi atau untuk isian snack box juga. Bagaimana teman-teman, mudah sekali ya cara membuatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat mencoba, happy cooking, dan wassalamualaikum.